Jadi dalam perjalanan itu semua orang pasti ada hal yang didapat. Hanya saja nilainya apakah hanya di akal, apakah hanya dalam pandangan saja, kan gitu. Apakah hanya dalam ingatannya saja, kan gitu kan. Iya betul. Atau sampai jadi ke kolbu. Wah itu Nah itu dia kan. Kalau bisa sampai ke kolbu. Ya itu kayaknya prosesnya agak panjang tuh. Ya panjang gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini Mukhtalifun Alwan kedatangan sosok narasumber yang sudah cukup lama nggak hadir, nggak main ke studio Mukhtalifun Alwan. Nah, beliau hari ini menyempatkan untuk hadir ke studio Mukhtalifun Alwan dan bersedia untuk ditanya-tanya gitu. Nah, mungkin nggak jauh dari perjalanan beliau lah gitu, karena memang beliau baru pulang dari tempat yang cukup jauh dari Medan ya. Itu langsung kita sapa Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hilang belum capeknya pulang dari Samosir? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Kan beberapa kali istirahat udah. Ya. Jalan-jalan jauh, nyempatkan buat video dikasih ke kami. Ya, jadi bahan untuk upload kan gitu kan. Karena syarat akan muatan ilmu, Bang, ya kan? Sejarah juga di situ bisa jadi bahan untuk evaluasi diri gitu kan. Dari perjalanan si Opung tadi ya kan. Mempertahankan keimanannya di tengah kondisi yang seperti itu. Nah, ini jadi poin-poin yang barangkali sama kita luput. Karena apa? Karena kita mungkin sebagai mayoritas ya kan. Jadi nggak kepikiran ke situ. Nah, gitu Bang upload kemarin, iya ya. Mungkin kalau tukar posisi sama Opung itu nggak tahan mungkin. Nah, gitulah kira-kira Bang ya kan. Nah, jadi boleh ceritakan dikit Bang tentang perjalanan kemarin? Ya, sebenarnya perjalanan apa ya? Ya sama keluarga lah ya, dan beberapa orang gitu. Artinya kita mengunjungi satu tempat. Ya, semua orang sebenarnya melakukan perjalanan kan gitu kan. Ya ke tempat wisata atau kemanapun. Hanya saja saya perhatikan di sana kan kayaknya ini ada sesuatu hal yang penting untuk dibagikan, kan gitu kan. Ada sesuatu hal yang kita peroleh di sana, yang saya peroleh, dan ini penting, walaupun minimal ya informasi lah buat orang-orang yang belum pernah ke sana gitu. Iya benar-benar. Ada misi berarti Bang ya? Sebenarnya tidak ada misi kita, ya jalan-jalan gitu saja gitu, hanya saja. Kita lihat ketemunya waktu di sana. Ketemu di sana gitu. Karena udah berapa kali memang kita ke Samosir itu. Udah berapa kali. Dan saya pikir ada sesuatu hal yang kita peroleh, kenapa nggak kita bagikan kepada yang lain. Kan gitu kan, supaya di luar juga orang-orang tahu tentang itu. Benar, oke. Kulihat juga Abang sering melakukan perjalanan, ya kan? Sungai, ya kan? Danau, gunung kemarin kan gitu kan. Artinya ke tempat-tempat alam lah kita bilang, gitu kan. Karena belum pernah aku tengok Abang take video di mall, belum pernah. Tapi jadi bukan berarti nggak pernah ke mall. Bener. Artinya nggak pernah take video ke situ. Nah, cenderung ke alam nih Bang, kan gitu kan. Sebenarnya dimanapun lah, namanya di bumi ini, ya dimanapun bisa sebenarnya, kan gitu. Hanya saja memang secara pribadi saya lebih suka di alam, di tempat-tempat yang sifatnya masih alamiah lah. Kan gitu. Bukan berarti saya nggak pernah ke mall. Kalaupun saya tik di mall ya bisa aja. Bisa kan ya. Gitu kan. Pernah agak bising lah mungkin ya. Dan ini kan semua kita pernah berjalan lah di bumi ini ya. Pengalaman lah, kalau saya katakan pengalaman ya, artinya sesuatu hal perjalanan yang kita lakukan baik di mall, baik di sungai, baik di gunung, mau di manapun aja gitu. Artinya semua orang kan pernah jalan ya. Hakim sendiri kan hobi jalan, saya tahu. Iya, jalan-jalan. Iya kan? Kan hobi jalan-jalan juga kan. Tapi nggak gitu pulang nggak kepikiran untuk berbagi sesuatu yang didapat di situ. Atau bisa jadi nggak dapat apa-apa. Nah itu dia, karena nggak dapat apa-apa. Jadi apa yang mau dibagikan gitu? Justru yang dapat apa? Ini konsep yang lucu lah ya, yang pahami sekarang ya kan. Gitu udah umur segini baru paham. Kita kerja ngumpulin uang, itulah kira-kira.
stres kan gitu, punya Iya. uang, Iya, pergi jalan-jalan, Iya. nah kan gitu. Maksud hati pengen hilangin stres, rupanya rupanya pulang jalan-jalan uangnya habis. uangnya habis, badannya capek, malah makin stres. Nah ini apa ya? Ya konsepnya nggak sesuai gitu. Yang katanya tadi refreshing, yang katanya tadi apa mau hilangkan penat segala macam. Justru pulangnya itu ya malah jadi penat gitu. Justru hari Seninnya itu malah males jadinya kan. Karena udah tambah penat, kerja lagi hari pertama. Nah, jadi nggak dapat apa-apa bang. Kebanyakan ya perjalanan. Ya sebenarnya bukan nggak dapat apa-apa, justru perolehannya penat itu. Oh, yang didapat justru penat itu. Ya iyalah. Oh iya iya. Loh, jadi apa yang didapat tadi? Dari kesimpulan semua tadi yang awalnya ingin menghilangkan stres, supaya enjoy ya, kan bener. gitu, pulang dari refreshing dan seterusnya, justru ketika pulang penat, bahkan tambah stres. Nah, stres dan penat itulah yang kita peroleh. Kok negatif jadinya? Loh, tapi dari ungkapan hakim tadi kayak gitu. Iya, padahal Jadinya ya, tambah stres juga gitu kan. padahal yang dikunjungi samanya tempatnya. Nah, ini kan ada sesuatu hal sebenarnya. Kalau cerita perolehan, semua orang peroleh, nggak mungkin nggak peroleh. Hasil dari perjalanan itu Hasil ya. dari perjalanan, kendati dia hanya sebuah pemandangan. Ya. Karena semua orang ketika melakukan perjalanan pasti bisa menceritakan hasil perjalanannya. Ya. Hanya saja nanti ada kalanya orang tersebut hanya bisa menceritakan kondisinya. Misalkan dia jalan-jalan ke mall, oh kondisi mall itu rame, Ya, benar benar. gitu. Oh dia ke sungai, sungainya indah gitu, airnya jernih dan seterusnya. Kalau ke pantai begini, kalau ke gunung begini gitu. Ya. Hanya sebatas itu barangkali. Nah, saya tertarik sih melihat ini. Sebenarnya pertanyaan ini ya, kalau kita mau apa, di Quran juga ada yang Allah tanyakan ini. Coba Tentang perjalanan gitu. tentang perjalanan, bahwa semua kita pasti melakukan perjalanan di bumi ini. Coba deh cek di Al-Has juga, surah Al-Has surah 22 ayat 46. 2246. Oke. Dibaca nih bang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard. Maka apakah kalian tidak pernah berjalan di bumi? Nah. Atau dia pertanyaan itu biasanya gini, belumkah pernah berjalan kalian di bumi? Maksud berjalan ini ya perjalanan kita di bumi ini dari kecil sampai apa kita udah pernah kemana-mana. Iya. Itu yang dikatakan orang sering dengan kata pengalaman. Ya. Kan sering berjalan, betul. Ada yang kita lihat. Betul. Bahkan dalam perjalanan tadi dari rumah kemari itu kan perjalanan. Ya, benar. Yang di bumi, yang semua orang kan ngalami itu. Ya, masih lakukan. Jadi logis pertanyaan Allah itu. Belumkah kalian berjalan di bumi? Apa belum kalian berjalan di bumi? Saya pikir semua orang akan menjawab. Sudah. Coba lanjuti ayatnya. Fatakuna lahum qulubu yaqilun. Sehingga kolbu fatakun. Sehingga ada yang jadi dalam kolbu. Berdasarkan data yang diterima oleh akal. Yaqilun itu begitu dia. Lanjut dulu nanti kita bahas. Jadi yaqiluna biha gitu ya. Au azanui yasma'una biha, atau minimal sami ya. Ajenun mereka itu, telinga mereka menyimak. Yang dengan ajenun itu adalah hasil simak mereka kan gitu kan. Coba lanjuti dulu lagi. Fa innaha la ta'mal absor. Maka Allah jawab akhirnya, sebenarnya kalau kalian nggak dapat apa-apa tadi Kim, kalaupun hari ini kalian nggak dapat apa-apa, sesungguhnya yang buta itu bukan absor kalian, mata kalian. Kan gitu kan? Absor itu diartikan mata kalau secara apanya. Kemudian kalau kita mau daya pandang kalian itu bukan itu yang buta. Tapi apa? Langsung lanjuti ayatnya. Walakin ta'mal qulub. Akan tetapi yang buta itu adalah kolbu kalian. Allati fi sudur. Gitu lanjutan ayatnya ya. Yang ada di dalam dada kalian. Oke, kita bahas ayat. Jadi jelas ya. Sebuah pertanyaan
oleh Allah yang ini menggugah sebenarnya. Ya. Pertanyaan yang wajar sebenarnya, apa kalian nggak pernah jalan di bumi ini? Nggak perlu jawab, tapi kita udah tahu jawabannya. Udah Ya. tahu orang kita Hakim umur berapa sekarang? 30-an lebih, 30-an tahun itu jalan tak kemana-mana Ya, udah. betul. Bahkan udah keluar pulau barangkali. Lantas apa nggak ada yang didapat di sana? Yang itu jadi dalam kolbu. Kan kata Allah gitu. Yang itu jadi dalam kolbu Hakim itu sendiri. Ya. Dari mana? Ya minimal awalnya memang dari akal kita. Akal itu kan sebuah wadah untuk menyimpan data. Betul. Yang kita peroleh dari absor kita itu. Dari pandangan kita tadi. Connect ya. Kan connect itu. Kata Allah seperti itu. Ya. Nah kalau ada sesuatu hal yang nggak jadi dalam kolbu kita. Persoalannya di mana hari ini? Iya, betul. Karena kalau cerita buta nggak butanya bisa nengoknya. Kalau cerita akal bermainnya. Betul. Ada hal yang kita simpan di akal kita. Nyampe sana kan berarti berakal itu. Bahkan bisa menceritakan. Bisa. Contoh Hakim tadi bisa menceritakan tadi hal-hal yang didapat ini. Jadi kalau kita kaitkan gini lah Kim dalam kehidupan ini ya. Kalau kita cerita jalan, pengalaman hidup semua orang punya perjalanan dan punya pengalaman hidup. Ya, betul. Tapi hari ini minim sekali kalau kita bahas tadi, kita kembalikan lagi ke topik pembahasan kita tadi, bahwa sedikit sekali orang yang bisa jadi ya dari pengalaman hidupnya itu justru ada sesuatu hal. Nanti kalau kita kaitkan dengan iman yang bisa diimani, yang secara substansial bisa masuk ke dalam kolbunya. Nah inilah yang dia sebenarnya yang bisa kita bagikan nanti. Kalau hanya sekedar cerita, barangkali semua orang bisa. Kan gitu kan, sebuah perjalanan ke pantai yang sebagaimana yang kita bahas tadi, tapi minim sekali secara substansial orang bisa. Bahkan itu jadi iman, itu yang sulit. Jadi persoalannya kalau orang hari ini nggak bisa bagi kayak tadi, misalkan nggak ada yang diperoleh bang, tiba-tiba apa? Ini masalahnya bukan di akal, bukan masalah juga di mata, bukan masalah di telinga juga, bahkan bukan di absor, di absor kita itu, bukan di daya simak kita, bukan. Tapi kolbu kita ini bermasalah. Butanya itu di kolbu. Berarti gini bang, bicara ngelihat kita semua ngelihat. Pasti. Karena kalau kita satu tujuan, misalnya bang kemarin ke Masjid Nurul Iman di Paropo. Secara pemandangan selama di jalan dan di sana pasti kan sama kita. Sama lah. Cerita pandangan mata. Nah, tapi gini, ketika abang pulang, abang bisa bawa sesuatu gitu loh. Yang itu hasil dari perjalanan abang tadi. Sementara aku pulangnya bawa juga, cuman hasil apa ya, ngedumel, hasil ya apa ya, ya itu tadi artinya negatif dapatnya, padahal yang dilihat itu bagus, ciptaan Allah. Waktu nengok sadar nih ciptaan Allah, ini luar biasa indahnya begitu segala macam. Tapi ketika pulang capaiannya itu nggak bertahan sampai rumah gitu. Justru hilang karena capek, ya betul, karena stres, karena itu pun pandangannya udah nggak tertengok lagi, kan gitu kan. Artinya itu sebenarnya nggak jadi dalam kolbu. Itu yang bermasalah kolbu itu bang. Kolbu, kalau dia jadi dalam kolbu kita, secara substansi itu jadi dalam kolbu kita, itu mengalahkan penat, capek dan seterusnya itu. Nah itu dia. Nah satu sisi kemarin yang saya peroleh di sana kan ada sesuatu hal, nah itu yang saya saya coba ambil momen itu untuk ngambil lah ini ya, untuk berbagi. Gitu. Betul. Dan yang dibagi itu juga bukan cuma sekedar kisah gitu, tapi betul-betul penanaman akidah, moral, iman gitu yang disampaikan. Artinya di tengah minoritasnya, benar. Itu kan ada sesuatu hal yang kita, ternyata Allah masih menginginkan ada orang-orang di sudut sana kan gitu kan, di pelosok yang minoritas dihimpit oleh keyakinan yang berbeda, tapi Allah tetap istiqomahkan opung itu kan gitu kan? Itu poinnya bang. Nah itu poinnya yang bagus itu. Terus gini juga bang, kadang-kadang ketika kita Hakim sendiri melakukan sebuah perjalanan dan harus menceritakan ulang, itu dia lebih kepada kondisi fisiknya. Apa yang awak pandang secara mata luar awak ini gitu kan, gitu kan. Oh tadi begini gunungnya, tadi begini lautnya, begini hutannya segala macam. Nah capaian yang bilang tadi, maksud di ayat tadi itu apa ya, minim kali bang. Minim kali. Itu belajar. Gitu. Belajar. Maksudnya gini, enggak ya waktu nengok kontaknya ke Allah, oh ini Allah yang ciptakan.
tapi mentok sampai di situ. Ya Gitu. udah, itu sebuah perjalanan, barangkali pendewasaan lah kalau bahasa umumnya ya. Berarti perlu diasah lah gitu, Bang? Ya perlu diasah. Artinya kalaupun hari ini kita sudah mampu lah melihat minimal tadi suasananya, mampu menceritakan itu kepada kawan-kawan kita. Oke. Kedepannya ya ditingkatkan gitu. Kalau bisa sesuatu hal dalam perjalanan itu ada sesuatu hal yang kita lihat dan itu udah terdata dalam akal kita, Betul. yang terolah oleh akal kita, akhirnya bisa jadi iman dalam kolbu kita. Betul. Minimal tadi misalkan dengan lihat indahnya alam itu, jadilah sesuatu hal. Ya. Maha besar Allah ini mampu menciptakan sesuatu hal yang cukup indah. Ya. Dan itu bisa kita nikmati oleh kita semua. Iya, betul. Nah itu, betul. lah yang seperti ini kadang-kadang luput gitu. Benar. Nah kalau balik lagi ke tadi, persoalannya apa ketika nggak mampu ini? Kolbu kita sedang bermasalah. Kolbu kita dalam sudur kita ini sedang bermasalah. Itu aja jawabannya. Betul. Oke. Ya asah lagi, lembutkan lagi kolbu kita ini. Oke. Saya pikir itu konteksnya. Jadi dalam perjalanan itu semua orang pasti ada hal yang didapat. Hanya saja nilainya apakah hanya di akal, apakah hanya dalam pandangan saja, kan gitu. Apakah hanya dalam ingatannya saja, kan gitu kan. Iya, betul. Atau sampai jadi ke kolbu. Wah, itu Nah itu dia kan. Kalau bisa sampai ke kolbu. Ya itu kayaknya prosesnya agak panjang tuh. Ya panjang gitu ya kan. Memang panjang. Sampai bisa ke kolbu itu kan, waduh. Artinya jangan sampai, Bang. Karena gini, ke depan kayak Hakim lah itu kan pasti mudah-mudahan melakukan perjalanan lagi. Iya. Entah itu dalam rangka liburan dan lain sebagainya gitu kan. Maksudnya gini, jangan sampai lah pulang tuh nggak dapat apa-apa gitu loh, nggak dapat capaian yang sifatnya batinnya. Apalagi kayak perjalanan Abang kemarin, pulang bawa nuansa keimanan. Nah, aku bilang nuansa keimanan. Kenapa? Itu tadi dari perjalanan Abang, awak yang nonton aja dapat gitu loh. Maksudnya langsung koneknya, cuman imanku nih gitu. Kok ujiannya nggak sekeras opung itu. Nah, ini kalau kita cerita kapasitas keimanan, aku bisa yakin lebih beriman opung itu. Nah, kan gitu kan. Walau mungkin secara teknis ibadah syariatnya mungkin nggak sekencang di sini. Tapi secara iman aku malah kayak gitu-gitu, Bang. Lebih kuat opung itu. Nah, gitu. Perjalanan orang awak bisa dapat. Tapi perjalanan awak sendiri, awak masih mikir-mikir, dapat apa ya? Tadi di sana terperangkap di masih dengan apa namanya, keindahan ciptaannya, belum bisa alamnya. Belum bisa apa ya, masuk ke dalam gitu, Bang. Ya itu butuh belajar lah. Butuh belajar ya. Perjalanan itu yang membuat kita bisa ke arah sana. Ya diasah pelan-pelan gitu. Berarti harus sering-sering jalan-jalan ini. Ya jalan-jalan dalam pengertian bukan harus tamasa ke alam, karena setiap hari kita kan berjalan di bumi ini. Wah, betul. Berarti perjalanan hidup ini juga termasuk ya, Bang? Iya, dari rumah ke kerjaan itu kan sebuah perjalanan sebenarnya. Yang setiap hari kita lihat berbagai macam ya, tingkah pola manusia, baik alam dan seterusnya. Di situ nggak dapat apa-apa kita, pelajaran. Kan semuanya dapat sebenarnya. Ada orang yang nanti tiba-tiba mau berantem, atau jangan-jangan kita yang lewat orang mau numpang kita nggak kasih. Ini kan terus-terus kita evaluasi. Kan berfenomena terus itu. Loh, segala sesuatu itu hal yang kita hadapi dalam sebuah perjalanan kehidupan kita itu kan nggak sia-sia kata Allah ya. Kemudian nggak secara kebetulan. Betul. Nggak secara kebetulan. Nggak ada kebetulan kita tiba-tiba nabrak ayam. Nggak ada kebetulan orang tiba-tiba ngeludahin kita. Nggak ada kebetulan tiba-tiba Allah ini memperlihatkan kita kok ada orang berantem di depan kita. Itu kan semua ada pelajaran yang harusnya itu jadi iman buat kita. Yang akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Dan itu bisa kita resapi itu, Kim. Gak harus jalan-jalan keluar juga ya, Bang? Iya, itu tadi kalau kita mampu memandang ayat-ayat Allah, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat ngasah juga. Karena semua itu ayat-ayat Allah itu. Benar. Dalam bentuk kauniyah ya. Betul. Dalam bentuk alam itu ke kita. Oke. Oh, berarti dalam sehari-hari juga harus ada capaian ya, Bang? Ya iyalah, bukan dalam makna perjalanan diartikan harus refreshing, ngabisi duit, nanti stres lah. Nah, itu makanya aku di awal gitu. Jadi perjalanan hari-hari aja dalam tugas kayak hakim, kerja di instansi pemerintah. Kan ada hal-hal yang dilayani, tiba-tiba lagi ngelayani orang ngomel-ngomel. Ini apa lagi? Kok
kok ada orang-orang penjual. Akhirnya kita evaluasi, kan ada yang jadi. Betul, Gitu dia sebenarnya. Kadang bisa nahan, kadang jebol. Ini evaluasi lagi, ini sistem pertahanannya belum kuat ini ya gitu. Jadi apalam yasiru fil ar itu luas maknanya. Apa kok nggak pernah jalan di bumi ini? Ya jalan ya Allah. Jalan kemana aja ya, dalam perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ngurus anak, perjalanan kemana ya, dan seterusnya lah. Artinya dalam ruang lingkup bumi kita masih di situ. Ya di situ lah. Berarti nggak sempit harus tamasya atau enggak gitu. Hanya saja kalau udah tamasya ini kan kita sudah ya mengeluarkan modal, tenaga dan seterusnya. Kalau nggak ada sesuatu hal yang kita peroleh lebih, sayang kali dibanding dengan perjalanan yang aktivitas kita keseharian ini kan sayang gitu. Ya betul. Maksud saya itu. Nah kalau kalau penjelasan abang kayak gini itu malah lebih gini, bukan apa ya, bukan karena perjalanan yang kemana, tapi apa yang kau dapat dari perjalanan itu. Itu dia. Yang penting itu. Iya kan? Iya. Pendek pun perjalanan, dekat pun dia jaraknya. Tapi kalau ada capaian yang kau dapat, itu poinnya. Gitu Bang. Oke. Kalau bisa jadi ya di kolbu, itu poinnya. Oh iya betul. Jangan hanya pandangan aja tadi. Oke. Jadi jauh pun perjalanan, kalau kita sambungkan lagi kalimat Hakim tadi, jauh pun perjalanan, kalau toh hanya yang didapat capek dan stres lah, ngapain pula jauh-jauh, deket aja. Nah itu dia tadi, betul. Oke, dapat Bang poinnya Bang. Udah. Jadi ada lagi mungkin yang mau disampaikan Bang, silakan. Saya pikir apa ya poinnya, kalau Allah bertanya seperti ini, sebenarnya sioknya semua kita evaluasi diri. Artinya pertanyaan, apa kau nggak pernah berjalan di bumi ini, apa belum pernah kau berjalan di bumi ini sioknya menggugah lah pribadi-pribadi kita semua, orang yang sebenarnya semua kita itu telah melakukan perjalanan di bumi ini. Hanya saja harusnya atau sioknya kita memperolehlah sesuatu yang itu bisa jadi dalam kolbu. Kan gitu. Yang kita peroleh awalnya dari akal kita, dari sami kita, yang itu sioknya yang jadi dalam kolbu kita. Itu yang penting. Jadi tidak menjadi sia-sialah sebuah kehidupan, perjalanan dalam kehidupan kita ini. Saya pikir itu poinnya. Oke. Terima kasih Bang untuk bincang-bincangnya, ya kan. Mungkin nggak tahu lagi beberapa hari ke depan baru bisa ketemu lagi untuk ngobrol lagi, ya kan. Insya Allah dapat sesuatu lah dari sini kan, karena memang itu tadi memang harus ada yang dirubah gitu, harus ada yang didapat, nah kan gitu kan. Jadi dari sini lebih mungkin belajar lebih sensitif untuk apa perolehannya nih, nah gitu, dapat apa nih dari perjalanan ini kan gitu kan. Yang bisa jadi di kolbu tentunya ya kan, bukan cuma dapat sekedar perjalanannya aja. Oke. Insya Allah nanti dikontak lagi lah kapan Abang ada waktu ya kan, ngobrol-ngobrol hal yang lain lagi ya kan. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti juga termasuk video-video yang dicari lah, ditonton lebih banyak kan gitu kan. Oke, Ikhwan Ahwat Fiddin, itu tadi obrolan bersama Bang Budi seperti biasa ya. Tetap dapat pelajaran-pelajaran baru, pemahaman-pemahaman baru yang ya bisa kita pakai untuk ngevaluasi diri sih sebenarnya, untuk bisa jadi lebih baik lagi. Makanya nontonnya jangan di skip-skip supaya dapat ilmunya utuh, dia nggak setengah-setengah. Itu saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Binasri minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.